juga suwange tinggal lenter membuka tondong Google tak empong lerak-lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Akil Widarangga dengan NIM 2301049, kelas HKIP dengan mata kuliah Pancasila. Dan mari kita simak pembahasan berikut ini. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta dengan kata panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Dan perlu kita ketahui juga, adapun definisi implementasi Pancasila, definisinya ialah menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan kita dan bukan hanya diucapkan semata. Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, penerapan Pancasila ini harus diterapkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, atau Ipolexosbud Hamkan dalam berbangsa dan bernegara. Lalu, apakah teman-teman sudah melaksanakan Pancasila dalam berbagai bidang yang saya sebutkan sebelumnya? Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam berbagai bidang tersebut. Simak baik-baik ya. Baik, yang pertama ialah implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi ini mengacu pada penerapan nilai-nilai dan prinsip Pancasila dalam tata kelola negara. Ini mencakup demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat, keseimbangan kekuasaan, pemerintahan yang adil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, kerukunan dan keberagaman, penegakan hukum, serta hubungan internasional yang berlandaskan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian internasional. Tujuannya adalah menciptakan sistem politik yang demokratis, adil, dan menghormati hak-hak warga negara. Yang kedua ialah implementasi Pancasila dalam bidang sosial. Implementasi tersebut melibatkan upaya menciptakan keadilan sosial, persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan pendidikan dan kesehatan, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta menjaga keseimbangan alam. Tujuan implementasi tersebut adalah untuk membentuk karakter bangsa yang kuat dan masyarakat yang adil, harmonis, serta berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan. Berikutnya ialah implementasi Pancasila dalam bidang budaya. Implementasi ini melibatkan penghargaan terhadap keragaman, integrasi, tradisi, dan modernitas, pendidikan karakter
dukungan terhadap seni dan kreativitas, pertahanan terhadap globalisasi, keberlanjutan budaya, pemanfaat media dan teknologi, serta kerjasama antar budaya. Tujuan implementasi ini menjaga keaslian budaya, memperkuat identitas nasional, dan menghadirkan harmoni antar kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya ialah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Implementasi ini menciptakan sistem yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ini melibatkan distribusi ekonomi yang merata, peningkatan kesejahteraan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi daerah, perlindungan lingkungan, dukungan untuk UKM, kerjasama internasional yang adil, dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Tujuan implementasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan peluang bagi pertumbuhan individu masing-masing di kalangan masyarakat. Baik, berikutnya adalah implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, ini mencakup kekuatan pertahanan yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, patriotisme, kerjasama, internasional damai, pemeliharaan kedaulatan maritim, pendidikan kepertahanan, penggunaan kekuatan proporsional, kemandirian kemandirian alutsista dan keterlibatan masyarakat. Tujuannya, implementasi tersebut adalah memastikan keamanan dan kedaulatan sesuai dengan prinsip Pancasila yang ada di negara kita. Dan yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam bidang keamanan. Implementasi ini hanya berfokus pada menjaga kedaulatan NKRI, mempromosikan gotong royong dalam pertahanan, menggulangi terorisme dan radikalisme, menangani konflik sosial dengan pendekatan damai, memelihara keamanan maritim dan perbatasan, perlindungan hak asasi manusia, kerjasama internasional, kebijakan cyber security, dan pendidikan bela negara. Tujuan implementasi ini adalah untuk menciptakan keamanan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah terlaksana dengan baik di kalangan masyarakat? Evaluasi implementasi nilai-nilai Pancasila kompleks dan tergantung pada berbagai aspek, termasuk pemerintahan, keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, kerukunan, keamanan, pendidikan, lingkungan, dan hubungan internasional. Evaluasi ini dinamis dan membutuhkan kerjasama masyarakat serta perubahan konstekstual seiring dengan waktu. Dari pembahasan tersebut, dapat kita kesimpulkan Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda di Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi, para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Demikian pembahasan dari saya. Apabila teman-teman masih kurang paham, bisa diulangi lagi videonya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,
Tidak akan hilang